Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada para peserta yang telah lulus P3K gelombang 2 dan saya ucapkan semangat berjuang kembali, selamat belajar kembali untuk para peserta yang belum lolos. Nah, di sini saya akan share mengenai bagaimana trik dan tips untuk mendapatkan nilai passing grade teknis, khususnya saya matematika SMA. Oleh karena itu, saya akan sharing soal-soal yang kemarin muncul. Karena pada umumnya soal tahap 1 dan soal tahap 2 itu tidak jauh berbeda. Ya, saya mengerjakan soal-soal tahap 1 dan alhamdulillah banyak sekali yang muncul di tahap 2. Sehingga saya mengerjakannya lebih mudah dan waktu yang dibutuhkannya pun lebih cepat. Nah, jadi nanti di sini teman-teman guru semuanya kita akan fokus untuk mengerjakan soal-soal yang bersesuaian dengan soal-soal tahap sebelumnya ya. Oke, selamat berjuang. Kita simak video berikut. Soal teknis matematika ada 100 soal. Nah, tip yang dapat saya sampaikan urutan pengerjaannya dari 1 sampai 10 dulu yang harus kita kerjakan tentang domain soal dan kemampuan yang dicapai oleh siswa. Kemudian kita lanjut ke nomor 100 sampai 70 mundur tentang pedagogik yang dikaitkan dengan matematika, baik itu teori belajar, strategi pembelajaran, RPP, KD, dan yang lainnya. Kemudian saya mundur lagi ke nomor 69 sampai 65 ini tentang peluang, baik itu binomial ataupun yang dasar. Ini cukup mudah, jadi dikerjakan lebih awal. Kemudian 50 sampai 60. Nah, ini kerjakan dulu karena ini soal barisan dan deret yang biasa ada di UN. Atau mungkin kalau Bapak Ibu guru menyampaikan di kelas seperti ini. Nah, kemudian kalau bertemu kalkulus lewat terlebih dahulu karena yang saya temukan, soal yang saya temukan itu ada yang sulit dan ada yang mudah. Kalau ada yang mudah mungkin gampang ya, ada 2 soal yang mudah, nanti akan saya share soalnya seperti apa. Tapi kalau masalah yang volume, yang luas nanti coba lewat dulu karena persamaannya yang mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kemudian lanjut ke nomor 11 ke awal lagi sampai 49. Itu tentang aljabar, fungsi dan yang lainnya. Nah, ini ada catatan yang saya berikan. Silahkan lewat soal yang menurut kalian susah untuk dikerjakan. 10 menit terakhir, isi soal-soal yang tadi telah dilewat. Kerjakan soal yang menurut kalian bisa untuk dikerjakan. Jadi jangan terus mengerjakan soal yang kira-kira membutuhkan waktu yang lama. Lewat saja ya, karena lumayan, 1 soal itu 5 kan poinnya. Lanjut, baca dengan seksama jika ada soal yang sama dengan soal tahap 1 dan 2, sehingga tidak perlu dihitung kembali. Nah, pada saat saya tes ternyata banyak sekali soal tahap 1 dan hari-hari sebelumnya. Jadi saya mungkin untuk 1 nomor yang kita bahkan harus membutuhkan 5 menit, karena kita tahu ini jawabannya dan bentuk soalnya yang sama, langsung saja kita pilih jawabannya. Nah, ini adalah soal yang saya tulis, yang masih saya ingat. Masih ada banyak. Sekarang kita cukup sampai nomor 7 dulu. Oke, di sini. Di sini untuk nomor 1, MC adalah banyaknya bilangan bulat non-negatif, XY yang memenuhi X plus Y kurang dari sama dengan 5, dan Y lebih dari P. Nilai P terkecil sehingga MC selalu lebih dari 10 adalah... Nah, kita lihat dulu bahwa di sini X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian ini non negatif, artinya 0 boleh masuk ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah elemen dari X, Y. Kemudian ini ada Y lebih dari P. Nah, cara cepat untuk menentukan nilai dari P tinggal lihat dari optionnya saja. Misalkan untuk yang A, P-nya 3. Misalkan P-nya 3. Nah, berarti Y yang mungkin kalau P sama dengan 3, karena di sini Y lebih dari P, ya, berarti kita misalkan saja di sini 4 ya, karena nanti di sini yang paling kecil ya. Berarti 4 kurang dari saja ya, lebih dari.
lebih dari P sama dengan 3. Nah, kemudian lagi, X tambah Y lebih dari sama dengan 5. Kalau Y-nya 4, Y-nya bisa 3 ya. Atau X-nya ya. Nah, nanti di sini X tambah Y berarti kita punya dua kemungkinan. Di sini elemennya bisa jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada berapa kemungkinan yang memenuhi? Ada 5 ya. Oke, kemudian di sini juga ada 5. 5 kali 5, 25. Untuk yang ini 25. Oke, terlalu besar. Kita coba cek lagi P yang sama dengan 2. Nah, berarti di sini Y-nya sama dengan 3. Tetap ya, lebih dari P sama dengan 2. Berarti ini X, Y ya. Nah, berarti X, Y-nya berarti 0, 1, 2, 3. Ya, stop sampai sini karena Y-nya 3. Oke, nah berarti nanti di sini di kemungkinannya berarti nanti X di sini bisa 4, di sini bisa 4, jadi 16. Dan seterusnya ya. P sama dengan 1. Nah, nanti kita akan lihat mana sih yang paling mungkin. Berarti Y2 lebih dari P sama dengan 1. Artinya elemen dari X, Y-nya ada 0, 1, 2. Berarti kemungkinannya 3 kali 3 ya, 9. Sedangkan di soal, nah lebih dari 10. Ini 9. Ini 16. Ini tadi 25. Tapi kan yang paling kecil, P yang akan kita butuhkan. Berarti 16. Yaitu pada P sama dengan 2. Ini jawabannya. Lanjut, untuk nomor 2 tentang barisan geometri dengan suku ketiga. Langsung saja kalian langsung tulis U3. Berarti AR kuadrat ya, adalah 6. Kalau U8 yaitu AR pangkat 7 sama dengan 192. Yang kita cari adalah rasio. Berarti kan langsung ya kita bagi saja. U8 dibagi U3. Berarti nanti bersisa R pangkat 5. Ini 192 dibagi 6. R pangkat 5 sama dengan 32. Berarti R-nya sama dengan 2. Oke, ini jawabannya. Lanjut nomor 3. Sebuah tali dipotong menjadi 6 bagian sehingga panjang setiap bagiannya membentuk suatu barisan geometri. Seperti soal sebelumnya. Nah, untuk soal ini berdekatan di soal yang saya temukan ya pada seleksi kemarin. Nah, di sini berarti U1 sama dengan A sama dengan 6. Angkanya juga sama seperti ini. Nomor sebelumnya dan nomor ini sama. Berarti sebenarnya kita udah tahu kan? Nah, jadi kalau kita udah tahu, udah paham, berarti kita tahulah R-nya itu adalah 2. Tapi sekarang coba kita kerjakan manual saja dulu ya. AR pangkat 5 sama dengan 192. Nah, sama kan? Berarti R pangkat 5 sama dengan 192 dibagi 6 sama dengan 32. Berarti R-nya sama dengan 2. Kita jangan jangan menggunakan waktu yang terlalu lama. Kalau misalnya kita udah tahu, gak usah langsung aja R sama dengan 2. Karena kan sama dengan nomor sebelumnya. Kalau mau trik cepat ya, seperti itu. Nah, sekarang yang ditanya adalah ukuran panjang tali semula, berarti S6 ya. S6 A R N-1 R-1 karena ini rasionya lebih dari ini ya, antara 0 sampai 1. Jadi kita pakai rumus ini. Nah, berarti A-nya 6. Udah tahu 2 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi 2 kurangi 1, 1 ya. Oke, berarti 6, 64 dikurangi 1 per 1, 6 kali 63 ya. Nah, iya. Jadi ujungnya 8, oke, ujungnya 8 langsung ya. Nah, gitu, itu juga untuk mempercepat. Jadi kita 6 kali 3 aja 8. Lihat di soal, di jawaban optionnya ujungnya 8 hanya 1.
Lanjut, nomor 4. Nah, ini di tahap pertama, tahap 2, hari pertama, hari kedua ada soal yang seperti ini. Ada yang sama persis angkanya, ada yang berbeda. Jadi nanti kita lihat dulu bentuk soalnya seperti apa, atau bilangannya seperti apa, anggota ini seperti apa. Nah, yuk kita kerjakan. A inverse. A inverse ini sama dengan 3, 2, min 4, min 1. Kalau mau mencari A, ya tinggal di-inverse kan ya. Berarti A, silahkan inverse kan. Oh ini ada angka 1/5-nya ya. Nah, di video saya sebelumnya ini gak ada 1/5. Kalau sekarang ada 1/5-nya. Oke, gini. Berarti ini 1/5 dibagi date-nya. Min 1 dikali 3 dikurangi. Oke, berarti ini 2/10 atau 1/5 ya. 1/5. Nah, sekarang min 1, 3, 4, min 2 ini inverse. Ini habis ya. Oke, berarti A-nya min 1, 4, min 2, 3. Seperti ini. Nah, belum selesai. A dikali XY. Ya. Nah, kita tulis ulang biar lebih jelas. Tapi kalau misalkan di kotretan, kalian tidak boleh, Bapak Ibu tidak boleh menulis yang terlalu lama ya. Langsung saja. Di sebelah kanannya mungkin biar lebih cepat. Min X ditambah 4Y. Ini ya. Perkalian matrik biasa, kemudian min 2x ditambah 3y. Oke, seperti ini. Jawabannya ada tidak? Nah, ini yang kemarin saya kesulitan melihat option. Karena optionnya dioper-oper. Nah, sedangkan kita lihat min x tambah 4y seperti ini kan, tetapi di sini angka tandanya berbeda. Bukan ini jawabannya. Ternyata C jawabannya. Kemarin saya terkecoh lama di sini ya. Padahal saya kasih tahu sekarang ini bisa diputar. Bisa Y dulu, bisa koefisien, bisa variabel Y, bisa variabel X. Ini jawabannya C. Lanjut nomor 5, penyelesaian dari logaritma A(f(x) lebih dari sama dengan logaritma A(gx) untuk A-nya dari 0 sampai 1 tidak pakai sama dengan ya. Nah, kemudian seperti ini. Kalau antara 0 sampai 1, nah berarti A-nya itu secara tidak langsung ada di pecahan ya. Sedangkan di pecahan berdasarkan sifat, kalau basisnya pecahan ya, berarti tandanya ini berubah. Udah cari tandanya seperti ini. Oh. Ini kayaknya saya salah option ya. Ini harus Oh ya, ini sudah benar. Kalau lebih dari berarti nanti jadi kurang dari ya. Oke, benar. Ini lebih dari berarti ini tinggal kurang dari. Oke, betul. Tinggal lihat di sini ada 0, 0, 1, 0. Dan tanda seperti ini. Kita lihat kalau di soal tandanya lebih dari sama dengan. Berarti boleh jadi A, boleh jadi C. Udah, dua itu. Sekarang kita lihat 0 atau 1. Kita lihat lagi basis. Ya, basis kalau A-nya 0 boleh atau tidak? Tidak. Berdasarkan sifat bahwa lebih dari sama dengan 1. Ya. Nah, tetapi di sini satunya nggak boleh masuk. Jadi ya sudah yang ini ya. Oh, bisa ini, bisa ini. Sebentar. Oh, ternyata A jawabannya ya untuk yang ini. Kenapa? Nah, karena kan tidak lebih dari 0 boleh. Oke. Lebih dari 0 itu boleh. Nah, kecuali kalau lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti ini jawabannya ya yang A. Oke. Ini berarti hanya bermain logika, teman-teman harus tahu ya. Nanti di sini ada A dari 0 sampai 1 atau juga langsung A lebih dari 1 ya, dan seterusnya. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Nah, di sini ada tempat pembuangan sampah berbentuk gambarnya sudah ada ya.
Nah, kalau di soal yang saya punya kemarin tes, soalnya sudah ada seperti ini bentuknya. Jadi ukurannya juga sudah ada di soal. Nah, cuma kita langsung saja, ini lebih mudah kan? Kita udah tahu bahwa volume dari limas terpancung itu kan 1/3 kali T, kemudian alas kuadrat ditambah yang bawah atas kuadrat, bawah kuadrat ditambah A kali B, sama dengan volumenya itu 1,52 atau langsung aja 1520. Kemudian 1/3, T-nya yang akan kita cari, A-nya atas 120, meter kan ya? Meter berarti 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 12 kali 8. Nah, oke, ini berarti 1520 dikali 3 dibagi 12 kuadrat 144 ditambah 8 kali 8 64 ditambah 12 kali 8 96. Ini T ya. Nah, nanti T sama dengan, nah silahkan jangan dulu dikalikan ya 1520 kali 3-nya, tetapkan saja karena nanti akan ada yang dicoret. Jadi nanti 1520 dikali 3 sekarang dijumlahkan 144 ditambah 64 ditambah 96 hasilnya 304. Oke, nah ini ada yang dicoret. Ini ya, 5 ya. 5 kali 3 15. Oke, berarti jawabnya 15. Next. Diketahui barisan aritmetika suku kedua. Berarti kalau U2 itu kan A tambah B sama dengan 7. Kemudian suku keempat U4 sama dengan A ditambah 3B sama dengan 15. Dari nilai dari suku ke-11. Berarti nanti U11 ya, harus tahu dong A sama B dulu. Nah, ini harus cepat ya. Kurangi 2B. Kalau masuk kali 7, 15 kali 7, 8. B-nya berarti 4. Kalau B-nya 4, langsung ke sini lihat. A sama dengan 3 ya. Nah, berarti U11, A ditambah 10, B. A-nya 3 ditambah 4 kali 10, 40. 40 tambah 3. Ini kalau kemarin soal yang ini saya nggak ngitung. Tuh kan, lumayan kan 2 menit. Kalau kita udah tahu soalnya seperti ini, langsung saja jawabannya 43. Nah, oke, mungkin cukup sekian. Di video selanjutnya kita akan bahas lagi soal-soal yang lainnya. Tetap semangat yang masih berjuang untuk tes di tahap ketiga ini. Semoga rezeki kita di tahap ketiga semangat untuk belajar kembali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.